Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk berkumpul di ruangan SMK Negeri 8 Kopi. Salawat Nabi Imam kita itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana berkat beliau kita dibawanya dari alam jahiliyah, alam kebodohan, alam kegelapan, sehingga menuju ke alam terang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang berharap kepala sekolah SMK Negeri 8 Pusaka Kaur, Ibu Pusmario SMPD, yang kita hormati seluruh wakaf SMK Negeri 8 Pusaka Kaur, Bapak Ibu Guru, seluruh staf TU juga yang sama-sama kita hormati. Berdirinya saya di sini tidak untuk membawakan acara, untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10, yaitu 1 Helena Lydia, yang kedua Sari Nirmawati. Yang pertama pembukaan, yang berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan kepala sekolah, yang seterusnya doa penutup, terakhir acara inti diseminasi penyebaran budaya positif yang akan pertama disampaikan oleh Ibu Helena dan Ibu Sari Nirmawati. Mari Bapak Ibu kita buka acara ini untuk lebih ampun dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita mengucapkan nafas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rizina. Acara selanjutnya kata sambutan kepala sekolah SMK Negeri 8 Pusaka Kaur. Waktu dan tempat yang masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imamahumma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum.
Waka Kesiswaan, Kurikulum, Sarana Humas, Kepala Lab, dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 8 Pusat Kaur. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi Allah kesempatan iman, insya Allah, Islam, kesempatan kesehatan, sehingga kita bisa berada di ruangan ini dalam rangka acara diseminasi CGP Ibu Helena SPDGR dan Bu Sari SPDGR juga, alhamdulillah, dan ibu-ibu SMK Negeri 8 Pusat Kaur. Salam Islam juga selalu dan selalu curah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, karena beliaulah yang menjadi suri tauladan bagi manusia. Amin amin. Yang pertama, alhamdulillah sekali Bapak Ibu Guru, hari ini terlaksana dari awal dan direncanakan dengan baik acara diseminasi CGP untuk budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Helena dan Bu Sari. Mungkin ada beberapa waktu nanti giliran Bu Helena, lanjut Bu Sari, di mana budaya positif dilakukan oleh SMK Negeri 8 Pusat ini. Yang pertama mungkin santun, sopan santun anak-anak terhadap guru, baik itu datang sekolah, mungkin bersalaman, dan sepulang sekolah juga. Yang kedua mungkin tata krama di dalam kelas terhadap guru harus sopan, harus menunjukkan sikap yang santun dan tidak berkata yang tidak baik. Yang ketiga mungkin sudah dilakukan beberapa 5 tahun ke belakang sholat berjamaah setiap hari kecuali hari libur, dan imamnya juga alhamdulillah sekali guru antusias berpikiran. Jadi mungkin ini adalah salah satu inovasi baru nantinya dengan adanya CGP. 2 orang ini alhamdulillah sekali CGP 1 orang sudah selesai, kemarin dapat hasil Ibu Dewi kita SPDGR ya. Ini udah 3 kalinya 3 orang. Untuk selanjutnya Ibu harapkan di SMK Negeri 8 Pusat Kaur ini CGP semua, bukan CGP lagi, guru bergerak semua. Alhamdulillah. Walaupun dikatakan SMK Negeri 8 Pusat Kaur ini sangatlah mudah dibandingkan SMK yang ada di Kaur. Dengan nomor 8 berarti terakhir di SMK. Tetapi tidak kalah ya, di bidang akademik pun mungkin gurunya semangat ya untuk mengikuti kegiatan walaupun di daerah, apalagi juga semangat di provinsi. Dengan adanya CGP nanti mungkin sekolah SMK Negeri 8 Pusat Kaur ini akan berubah ya. Yang baik menjadi baik, yang mungkin gurunya selama ini inovasinya belum muncul akan bermunculan menjadi hal-hal yang terbaru, ya kan? Ada hal-hal yang mesti terbaru untuk melakukan tindakan berupa mengajukan sekolah SMK Negeri 8 Pusat Kaur. Khususnya SMK ini adalah SMK kejuruan dan jurusannya ada 3. Yang pertama multimedia, yang kedua agrobisnis, pengolahan hasil pertanian, yang ketiga kecantikan. Harapan saya sebagai kepala sekolah, semua guru yang ada di SMK Negeri 8 Pusat Kaur ini lulus semua CGP dan ikut semua CGP. Amin. Dan harapan saya juga untuk Ibu Sari dan Bu Helen selalu mengikuti semangat untuk kami sebagai kepala sekolah, sangat mendukung, apalagi teman-temannya ya, teman-temannya sangat mendukung dan memberikan yang terbaik, memberikan yang contoh terbaik
kalau kita sudah menjadi seorang guru bergerak, karena kita sudah melewati ya, dengan pendidikan selama 6 bulan. Masya Allah, 6 bulan sudah lama ya, lebih kurang setengah tahun dengan pendidikan itu. Mungkin kita belajar banyak ilmu yang kita dapat, makanya kita harus saling menasihati dan saling memberikan motivasi terhadap teman yang belum tahu bagaimana program-program CGP yang telah kalian dapatkan. Mungkin ilmu selama 6 bulan itu banyak sekali, dari pertemuan pertama, kedua, dengan 6 bulan itu bukan waktu yang sedikit. Jadi pertemuan kedua segala macam, mungkin nanti teman-temannya bertanya, itu dikasih tahu dan memberikan motivasi yang tinggi terhadap teman-temannya yang belum ikut CGP, sehingga teman-temannya semangat juga untuk ikut calon guru bergerak. Tidak banyak yang disampaikan, yang berharap sekali dengan adanya CGP yang sudah ada 3 orang di SMK 8 sekolah ini, SMK bisa maju ya, sama dengan SMK yang ada di Provinsi Bengkulu. Sekali lagi terima kasih banyak semua guru kepala sekolah mendukung CGP yang ada di SMK Negeri 8 sekolah ini. Itu saja dari Ibu, mohon maaf kepada Allah mengampun bila bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa. Terima kasih kepada Bapak Gusari, semoga yang melaksanakan kita yang mengaminkan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya itu penutup. Namun sebelum saya tutup, saya membawa acara, mungkin ada kata-kata salah ataupun yang tidak benar, saya mohon maaf. Kalau saya menampung, mari kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk acara yang terakhir. Acara ini acara inti diseminasi penyebaran budaya positif. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Helena Nipia SPDR. Yang kedua disampaikan kepada Ibu Sari SPDR. Kepada Ibu Helena, waktunya kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Pusaka Kaur, Wakil-wakil SMK Negeri 8 Pusaka Kaur, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberinya nikmat sehat, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif oleh kami berdua. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW
Beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, berdirinya saya di sini akan menyebarkan penerapan budaya positif yang kami pelajari dalam modul Suatu di Tempat bersama Ibu Sari. Namun sebelum itu kita ice breaking terlebih dahulu supaya tidak tegang. Kawan-kawan yang berkepala skala mohon berdiri sebentar. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Cause to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Cause to the one that can imagine, respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Cause to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Cause to the one that can imagine, respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Nah, seru kan Bapak Ibu? Oke, supaya materi tidak tegak, ini audiens tidak tegak ya kan? Lanjut Bu Sari. Oke Bapak Ibu, di sini di depan ada Ibu Puspa Dewi SPMPD sebagai kepala sekolah kita. Kemudian di CGP angkatan 10 itu kami ada fasilitator Pink Nana Minato. Kemudian saya sendiri itu didampingi oleh pengajar praktek Yeti Hayani SPD. Kemudian kalau saya sendiri kan sudah tahu semua ya, Hera Levia. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, berdirinya saya di sini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang kami pelajari di modul Suatu di Tempat di CGP angkatan 10 kali. Nah, di sini Bapak Ibu harus kita ketahui awal pengertian budaya positif. Di sana adalah budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Intinya Bapak Ibu, budaya positif di sini hal-hal baik yang kita terapkan di sekolah. Untuk apa? Untuk membentuk karakter
Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat didisiplinkan anak. Ayo, setuju atau tidak setuju? Boleh kita berpendapat setuju, boleh juga berpendapat tidak setuju. Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Boleh kita setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Karena kan kita merdeka kan? Tidak ada yang salah dalam memberikan pendapat. Ini pertanyaan pemantik sebelum kita membahas materi yang cukup banyak. Oke Bapak Ibu, lanjut. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oke. Itu pertanyaan pemantiknya. Sebenarnya Bapak Ibu, inti dari kami berdua ini ada di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada yang namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, 5 kebutuhan manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Itulah poin-poin yang akan kami sampaikan pada kegiatan ini Bapak Ibu. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu berdiferensiasi? Ada. Apa itu berdiferensiasi? Different apa different? Bahasa Inggris itu Berbeda. Berarti kan kita sebagai seorang guru dalam mengajar harus memperhatikan gaya belajar dari peserta didik. Seperti kata Ki Hadia tadi, kita sebagai guru bukan lagi menuntut, tapi menuntut tumbuh kembangnya anak didik kita. Kemudian kalau kata Ki Hadia itu Bapak Ibu, kita tuh seperti menanam padi di sawah. Jadi kalau menanam padi kan kita hanya bisa memberikan pupuk, memberikan perawatan supaya hasil padi kita bagaimana Bapak Ibu? Meningkat. Sama seperti pendidik dan siswa. Jadi kita menuntut tumbuh kembangnya potensi yang ada dalam diri peserta didik. Makanya di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Nah di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu coba perhatikan di sini. Sebenarnya ini permainan tapi kita lakukan saya dan satu orang guru saja. Atau bolehlah saya dengan guru. Saya di sini, misalnya di sini kan, saya ada sesuatu yang saya dibeli kan. Kemudian Pak Gozali sebagai seseorang yang menuju saya agar membuka keparat tangan saya. Ini. Kira-kira Bapak Ibu, ketika Pak Gozali menuju saya, apa kemungkinan yang saya lakukan? Apakah saya membuka atau saya tetap menutup? Ayo. Boleh, ada yang jawab tetap menutup, pasti ada alasannya ya. Kemudian tetap membuka, pasti ada alasannya. Ayo Bapak Ibu, kira-kira jawabannya ada? Ada 2 kan? Saya bisa menutup, saya bisa membuka. Kalau misalnya pilihan saya menutup, kenapa Bapak Ibu? Kira-kira? Karena posisi kontrol saya di saya sendiri. Saya yang berhak membuka dan menutup, kayak gitu. Walaupun Pak Gozali membujuk saya, Bu Helen cantik sekali, misalnya kan, bukalah tangan Bu Helen misalnya kan, bisa Pak, nggak apa-apa kan Pak. Tapi kendali itu ada di diri saya. Pak Gozali nggak bisa kontrol saya. Yang kontrol diri saya adalah diri saya sendiri. Itu ada kaitannya dengan kita sebagai seorang guru Bapak Ibu. Jadi kita tuh nggak bisa sebenarnya mengontrol anak. Anak itu harus pintar kimia, nggak bisa. Anak itu harus pintar bahasa Inggris seperti ini, nggak bisa. Jadi yang mengontrol diri anak ya diri anak sendiri, kayak gitu. Itulah makanya ada beberapa tentang miskonsepsi teori kontrol. Ada berapa itu Bapak
Di sini Bapak Ibu, kalau tadi budaya positif secara umum kan, kalau di sini yang pertama disiplin positif. Mari kita lihat pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Seperti yang saya bilang tadi, sadar akan diri sendiri, sadar akan akibat yang kita lakukan, yang murid lakukan setiap harinya itu. Motivasi intinya. Ini Bapak Ibu. Jadi disiplin diri di sini bertujuan agar dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Misalnya ada keyakinan di sekolah kita harus datang Senin 7.15 misalnya. Jadi peserta didik itu bukan datang ke sekolah karena nanti takut dibariskan di tiang bendera misalnya, bukan. Atau ke diri kita sendiri Bapak Ibu, ke diri kita sendiri. Misalnya, maaf Pak Ghazali datang ke sekolah karena takut dimarahi Bu Puspa misalnya kan. Atau Pak Ghazali datang ke sekolah karena pengen mendapat guru terrajin atau guru terdisiplin, bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita itu penerapan disiplin diri itu sadar akan dari dalam diri kita sendiri, bukan karena hal-hal lain kayak gitu. Lanjut Bu. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu masih semangat? Masih atau perlu ice cream lagi? Ya. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ini ada beberapa yang saya kutip dari modul yang kami percayakan Ibu Sari. Di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama itu profil belajar Pancasila yang kita nyanyikan tadi, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Kemudian ada apa ini Bu Sari? IBO Primary Years Program. Ada yang namanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Jadi dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah Bapak Ibu. Lanjut. Nah, tadi sudah disiplin positif, kemudian sudah juga nilai-nilai kebajikan, sudah sama-sama Bapak Ibu, sudah. Ini materinya namanya. Jadi kita lanjut ke kebutuhan dasar. Kita sebagai manusia, baik guru, baik siswa, mempunyai kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar Bapak Ibu? Dasar berarti dasar yang paling pokok. Apa itu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau tidak terpenuhi, bisa kehidupan kita bisa terganggu. Sebenarnya apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Itu dibesari. Stop. Nah, sebenarnya intinya di sini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau kata guru ekonomi, bertahan hidup itu apa? Betul kata Ibu Deni. Sandang, pangan, papan, kesehatan, olahraga, pendidikan, kesehatan, olahraga juga. Jadi itu kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa? Dipedulikan, kerjasama, kayak gitu. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Di sini Bapak Ibu, saya contohkan siswa. Ketika siswa ada yang ngantuk misalnya, ada yang ngantuk. Jadi kita nggak boleh langsung, kamu nggak mau ngantuk, silakan keluar, barisnya nggak bisa seperti itu. Jadi kita tanya dulu, mungkin kebutuhan bertahan hidupnya ada yang tidak terpenuhi. Contohnya tidak sarapan, kayak gitu kan Bapak Ibu. Jadi kemudian siswa juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ya gimana juga mau
Jadi adalah cuma kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, sudah berapa pokok tadi kan? Sudah 3. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia sebenarnya ada 2. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau X berarti dari luar berarti bisa dari kita melakukan sesuatu tadi karena hubungan, karena takut misalnya kalau kita sebagai guru takut dimarahi kepala sekolah kalau misalnya nggak masuk kelas, misalkan. Kemudian takut nanti kalau misalnya hari guru nggak dapat piala kayak gitu. Jadi itu motivasi ekstrinsik. Tapi kalau motivasi intrinsik, jadi itu dari dalam diri. Kita sadar diri dong. Kalau kita sebagai seorang guru, saya bertanggung jawab dengan tugas saya, bukan karena hukuman atau karena reward. Kayak gitu. Itu motivasi intrinsik. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam diri. Lanjut Bapak Ibu, masih semangat. Coba tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, padahal kita ini, padahal kalau satu Bapak Ibu, lanjutkan. Ini ada 3 kata Bapak Ibu. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya restitusi. Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Satu orang aja yang membacakan. Apa? Beda ini. Oke, untuk hukuman tidak berencana tiba-tiba dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah, yang selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Terima kasih. Terima kasih Ibu Deni kita telah membacakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu, pada intinya hukuman itu tiba-tiba, tidak ada terencana. Misalnya kan si Zaki ketika pelajaran matematika Ibu Septi misalkan melempar biasa, misalkan nggak sengaja. Jadi kita lagi aja, kenapa Ibu Septi misalkan biasa nangis. Kemudian kita langsung misalnya memberikan kamu tidak benar aja. Itu namanya hukuman secara tiba-tiba, tidak terencana. Kalau konsekuensi, bedanya dengan konsekuensi Bapak Ibu. Jadi sudah ada kesepakatan dari awal. Misalnya setiap hari Senin kita datang 7.15, setiap hari Jumat kemudian datang 7.15. Sudah ada keyakinan kelas. Jadi ketika mereka melanggar, mereka sudah tahu konsekuensi yang akan mereka terima. Yang pasti ada kan yang namanya melanggar. Kemudian kalau restitusi di sini, kita sebagai seorang guru itu kan berlaku sebagai kontrol sebagai manajer. Nanti ada pelajarannya kontrol sebagai manajer. Jadi kita memperdayakan murid, kita menstabilkan murid. Ketika memberikan ada permasalahan, kita membimbing murid untuk menyadarkan murid. Mereka menyadari sendiri kesalahan mereka. Dengan mereka menyadari sendiri, mereka akan tahu solusinya seperti apa. Itu restitusi. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai manajer gitu. Itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya senggol dikit. 5 posisi kontrol guru. Jadi kita lihat benar-benar Bapak Ibu, kita sadari benar-benar kita di posisi mana sih sekarang? Yang pertama itu ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian bisa juga kita sebagai teman, kemudian bisa juga sebagai pemantau, dan bisa
sebagai manajer. Nah, ini perbedaannya. Jadi saya menulis satu kasus di sini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya, Ibu Regita. Ibu Regita, Hamba pada bendera selama 1 jam, kata Ibu Regita kan. Misalnya, karena dia tidak memakai atribut lengkap. Itu sebagai pak hukum. Tapi Ibu Regita sebagai pak hukum. Kemudian, Pak Ghazali atau Pak Ghazali, misalnya ini Bapak kan, kata Ghazali. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu salah saja, mengecewakan ibu, mengecewakan bapak, kata Pak Ghazali. Jadi Pak Ghazali sebagai kontrol pembuat merasa bersalah pokok. Jadi ini nggak enak sama Pak Ghazali kayak gitu. Jadi Pak Ghazali pembuat merasa bersalah posisi dirinya. Nah ini lagi, misalnya Ibu Septi, saya contohkan, kata Ibu Septi, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu ya. Sekali ini saya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi Ibu Septi posisi kontrolnya sebagai teman kayak gitu. Kemudian Ibu siapa yang mulai? Ibu Lelmi. Ibu Lelmi misalnya ada dialog kayak gini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Tapi Ibu Lelmi sebagai pemantau, anak ini tidak pakai seragam sekolah, kamu harus beli kayak gitu. Ini adalah sebagai kontrol kita sebagai pemantau. Nah ini ada dialog lagi dari Ibu Melda. Kata Ibu Melda, kokoh yang sama. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan kamu? Kata Ibu Melda. Inilah posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebenarnya Bapak Ibu, ini posisi yang kita tuju. Dari 5 posisi kontrol tadi. Kita bisa bertindak sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Kita bisa mengharapkan murid tahu kesalahannya, kemudian bisa memperbaiki apa yang mereka perbuat atau apa masalah mereka lanjut. Di sini sudah paham 5 kontrol dulu Bapak Ibu. Ingat kira-kira kalau paham berarti bisa menjawab pertanyaan di atas. Ya Bu, selamat pagi. Zaki, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Zaki, kamu senang sekali bikin ibu kena marah kepala sekolah ya? Nanti kalau kamu terlambat terus, disangkanya ibu loh yang nggak bisa mendidik kamu. Saya kecewa sekali sama kamu. Ya Bu, maaf sekali Bu, maaf. Ya sudah, lain kali jangan diulangi lagi ya. Silakan belajar ke kelas dengan teman-temannya. Kalau misalnya ada dialog, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kira-kira posisi kontrol kita sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu, kayak gitu, dengan wajah yang memelas kayak gitu kan. Jadi anak tadi merasa bersalah. Zaki! Ya Bu, selamat pagi. Zaki, apa peraturan kita tentang atribut di hari Senin? Ya Bu, kita harus memakai baju seragam yang lengkap seperti baju putih, celana abu-abu, pakai dasi, pakai topi. Iya betul. Kamu sekarang tidak memakai topi. Kamu tidak pernah melakukannya ya? Ya Bu, maaf Bu. Sudah, tidak apa-apa. Silakan kembali ke kelas. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk berarti kita tuh tahu kalau dia tuh tidak pernah benar melakukannya. Sebagai betul kata Ibu, kita sebagai pemantau. Zaki! Ya Bu, selamat pagi. Selamat pagi Zaki.
Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya 7.15 kan? Sekarang 7.30. Jadi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta bantuan kepada ibu saya dan saya akan menyetel alarm Bu. Baiklah Zaki, silakan kembali ke kelas. Nah, kalau ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi ini yang paling diingat. Jadi manajer. Selamat pagi. Sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, ibu saya terlambat membangunkan saya. Kok kamu malah menyalahkan ibu kamu? Bukannya kamu anak yang lari paling kencang, kok bisa terlambat? Iya Bu, saya memang terlambat bangun. Meskipun saya larinya kencang, nggak akan kekejar Bu sampai. Ya sudah, nanti larinya lebih kencang ya. Lakukan demi ibu ya. Ayolah, lakukan ini demi ibu. Bisa ya? Ya Bu, bisa. Ya sudah sana, silakan masuk kelas. Nih, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini posisi kontrol kita. Aman. Lanjut. Ya Bu, selamat pagi. Kamu lagi, selalu tidak mengerjakan tugas. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Apa alasan kamu lagi? maaf Bu. Kapan sih kamu sadar, Zaki? Kamu tidak akan pernah mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Maaf Bu, saya lupa. Ya sudah, sekarang kamu keliling lapangan 5 keliling. Baik Bu. Nah, kalau ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Karena kan ada, kalau dia tidak mengerjakan tugas, dia tidak mendapat nilai. Berarti kita sebagai penghukum. Luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi, maksud saya, apa yang tulisan saya sampaikan di sini, nyambung kayak gitu dengan 5 pertanyaan yang saya sajikan. Lanjut Bu. Nah, boleh saya bertanya Bapak Ibu? Boleh. Kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Bu Neni. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Menurut saya, Bu, peraturan kelas itu seperti memaksa. Kalau keyakinan kelas itu sudah ada kesepakatan bersama antara guru dan murid. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, dia sudah mengetahui bahwasanya, oh ini sudah kami sepakati sebelum pembelajaran itu dimulai atau kelas itu dimulai. Kalau peraturan itu dia terlalu memaksa, dia tidak ada kesepakatan antara guru dan siswa. Itu mungkin. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, betul sekali apa yang dibilang Bu Neni Yupita. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas kan Bapak Ibu ada kesepakatan antara siswa dan guru sebelum terbentuk sebuah keyakinan. Jadi ketika terbentuk sebuah keyakinan, mereka sudah sadar, oh ini kesepakatan yang pernah kami buat. Ketika saya melanggar kesepakatan saya sendiri kayak gitu. Kalau peraturan itu lebih ke terlalu memaksa, terlalu mengikat mereka. Sebenarnya keyakinan kelas juga mengikat, tapi tidak terlalu seperti kata peraturan kelas. Gitu Bapak Ibu. Nah, ada yang sudah pernah melakukan pembentukan keyakinan kelas? Pasti sudah ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas di sini boleh kita bentuk dengan menggunakan kertas sticky note. Jadi setiap siswa boleh mengutarakan pendapatnya. Nanti kita kelompokkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Di sini dalam pembentukan keyakinan kelas, kata-katanya itu harus bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif.
tepatnya ya, gitu lanjut. Nah, ini materi terakhir, Bapak Ibu. Materi terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi posisi kontrol yang kita tuju adalah sebagai manajer ketika manajer di sini ketika anak melakukan masalah atau membuat permasalahan, kita sebagai seorang guru itu dalam penyelesaiannya menuju ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini sebuah dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab di sini maksudnya mereka tahu salah mereka. Dari mereka tahu salah mereka, mereka tahu solusi yang akan mereka lakukan. Ini ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu. Apa sih kata Bapak Ibu? Ibu Helen ini menstabilkan ini. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini saya contohkan Bapak Ibu. Saya contohkan ada beberapa dialog yang bisa kita ambil dalam kita tahap menstabilkan identitas. Itu yang pertama, kita bisa membuat dialog berbuat salah itu wajarnya, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Ibu bapak juga pernah melakukan ini, kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi ibu ini mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini adalah contoh dialog yang bisa kita praktekkan ketika di tahap menstabilkan identitas. Lanjut dulu. Tahap yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Ini pada tahap ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ada beberapa dialog yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih luar dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu melakukannya karena pertama sesuatu yang penting bagi kamu itu. Ini bisa kita gunakan untuk validasi tindakan salah. Nah, ini tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi kan saya berkali-kali bilang termotivasi secara intrinsik, baik guru maupun siswa. Kita harus termotivasi secara intrinsik. Jadi dialog yang bisa kita pakai itu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Itu bisa kita pakai Bapak Ibu. Paham tentang segitiga restitusi? Masuk ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Hai Bapak Ibu. Coba tepuk semangat sekali lagi sebelum ini. Tepuk semangat. Dialog yang saya lakukan dengan Febri. Ini saya ambil kasus si Febri ini tidak mengerjakan PR matematika. Coba kita dengarkan dialognya bersama-sama Bapak Ibu. Nanti kita ada yang bisa dibantu apa yang terjadi? Ya Bu, jadi pada jam pelajaran matematika saya lupa mengerjakan PR. Menurut ingatan Febri, sudah berapa kali Febri tidak mengerjakan PR matematika? Sudah 3 kali Bu. Tapi Febri pasti punya alasannya kan? Ya Bu, Febri kurang suka pelajaran hitung-hitungan Bu. Baiklah Febri, di sini Ibu tidak mencari kesalahan, tetapi Ibu di sini mencari penyelesaian bersama-sama. Kita berpikir bersama-sama bagaimana cara menghadapi situasi ini, ya Febri? Ya Bu. Ibu tahu Febri merasa senang kalau misalnya Febri tidak mengerjakan PR matematika.
Tetapi Febri itu bisa merugikan diri Febri sendiri. Seperti sekarang, Febri dalam masalah kan? Sekarang, mari kita ingat keyakinan keras kita. Apa yang kita yakini, hal apa yang perlu Febri tunjukkan? Harus mengerjakan tugas dan yang baik dan menghormati guru. Nah, kamu sudah mengingat keyakinan keras kita. Ketika kamu tidak mengerjakan PR matematika, keyakinan keras apa yang telah Febri langgar? Tidak mengerjakan tugas. Nah, sekarang marilah kita mulai mengindahkan apa yang telah kita sepakati bersama sesuai dengan keyakinan keras kita. Nah, untuk menebus kesalahan Febri, apa yang akan Febri lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Bu Vera, Bu, dan tidak akan mengulanginya lagi. Bagus sekali Febri. Apa yang Febri lakukan itu sangat bagus. Nah, Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Febri agar Febri selalu mengerjakan PR matematika. Sekarang silakan temui Bu Vera. Ya, Bu. Nah, Bapak Ibu, dari video tadi, boleh saya tanya? Boleh. Tadi menyimak video kita, coba temukan apa dialog saya di tahap menstabilkan identitas. Nggak kedengaran. Ada tadi Bapak Ibu. Iya, ada tadi saya bilang, Febri, Ibu di sini bukan untuk mencari kesalahan, tapi kita bersama-sama mencarikan solusi untuk keluar dari situasi ini. Kemudian tahap tindakan salah, apa tadi ada ingat? Ada? Tadi saya ada dialog, Ibu tahu saya, Ibu tahu, Febri merasa senang kalau tidak mengerjakan PR matematika. Tapi, ada tapinya kan? Tapi itu bisa merugikan Febri sendiri kayak gitu. Sekarang Febri dalam masalah. Tahap terakhir, validasi tindakan keras. Validasi tindakan. Menanyakan keyakinan. Ada tadi Bapak Ibu? Ada. Ada saya tanya, kalau misalnya tidak mengerjakan PR matematika, keyakinan keras apa yang sudah kamu dengar? Gitu. Itu bisa kita terapkan kalau kita temui di pelaksanaan anak yang masalah kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini saya tanya, sebagai seorang guru, ini penutup yang terakhir kali sebelum melanjutkan yang Ibu Sari. Sebagai seorang guru Bapak Ibu, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang berdasarkan tindakan kita? Ini, apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh Bu Pusma? Atau dan kemudian mendapat surat pernyataan, atau kita ingin mendapatkan pujian dari atasan atau mendapatkan piala pada hari guru gitu. Kemudian atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid kita. Yang mana Bapak Ibu? Posisi kontrol kita sekarang. Menghargai waktu. Sepakat Bapak Ibu, posisi kita di posisi terakhir. Oke Bapak Ibu, closing dari saya, tetaplah semangat untuk belajar, tetaplah semangat untuk berbagi, kayak gitu kan. Kita berproses bersama untuk memajukan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertuang dalam program belajar Pancasila. Sekian dari saya Bapak Ibu, dilanjutkan dengan Ibu Sari. Kepada Ibu Sari, saya persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu penyampaian dari saya. Untuk selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu untuk umpan balik. Jika ada yang mau dipertanyakan atau ada masukan untuk kami, dipersilakan.
Yang kedua Bu Sari. Yang pertama mungkin Ibu Helen dulu ya, karena Bu Helen kan belum mempersilakan untuk dulu mungkin budaya positif yang dibicarakan Bu Helen salah satu beberapa ya sudah diterapkan di SMK ya. Karena apa? Contoh itu bukan pemaksaan tapi sudah kesepakatan bersama antara mungkin wali kelas, pihak panitia. Contohnya pada hari ini kita ulangan semester genap, itu ada salah satu siswa kita yang terlambat. Yang terlambat mungkin tidak dibenarkan dulu langsung menghadap pengawas, tetapi menghadap panitia dulu bagaimana fungsinya nanti ujian selanjutnya. Yang kedua, Ibu tertarik dengan kata-kata bukan pemaksaan, artinya tumbuh kesadaran diri para bapak guru dan ibu guru di sini untuk datang ketika sudah dijadwalkan datang pagi 7.15, 7.30, sehingga motivasi itu motivasi juga bagi anak-anak kita. Terkadang kita karena katanya tadi dibicarakan mungkin takut dengan teman sekolah, bisa saja kalau datang pagi-pagi ingin kuliah itu tidak ada di benak seorang guru CGP, apalagi nanti di SMK 8 ini mungkin CGP semua. Satu, dua, tiga ini motivasi Bapak Ibu agar kita menjadi lebih baik lagi. Yang kedua untuk Bu Sari ya, Bu Sari sebenarnya materinya sama, tetapi mungkin Bu Sari tadi mengatakan bahwasanya ketika tangan kita itu tidak bisa kita lepas, bisa jadi kita tidak bisa kita buka, kita mempertahankan apa yang kita pegang. Contohnya pemasaran. Mungkin nanti ada solusinya, ada di BP. Salah satu. Tidak semua guru yang bisa guru BP. Artinya apa permasalahan dia bercerita dengan wali kelas atau dengan kepala sekolah, mungkin kita kembali mengenal guru BP sehingga dia bisa terbuka. Ada trik-trik tertentu untuk dia bisa bercerita dengan dunia konseling yang ada di sekolah SMK seperti itu. Jadi harapan saya mungkin bagus. Ada yang bisa buka diri, ada yang juga bisa dia nggak mau karena itu sesuatu yang fatal bagi dirinya, mungkin nggak mau dia. Karena apa? Nanti kalau saya bercerita dengan Ibu Puspa atau dengan Ibu Pita, nanti bisa jadi semua guru tahu tingkat saya. Bisa jadi mungkin ada yang lain. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Nyonya Kepala Sekolah. Untuk Bapak Ibu Dewan Guru, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini luar biasa sekali untuk kita hari ini, pemaparan yang sangat luar biasa, pemahaman tentang budaya positif juga sudah sangat luar biasa. Semoga kita sama-sama di sini bisa mengaplikasikannya dan menerapkannya di sekolah kita. Oke, untuk refleksinya hari ini sebenarnya sudah bagus penyampaiannya tentang bagaimana membuka bahwasanya selama ini sebenarnya budaya positif itu sudah kita jalankan. Akan tetapi mungkin ditingkatkan kembali agar bisa membudaya dan tumbuh dari intrinsik kita. Kalau tadi mungkin ekstrinsik ya, kalau sekarang kita tumbuhnya dari intrinsik itu. Terus budaya yang saya lihat yang belum ini bagaimana semuanya bisa menerapkannya nanti. Misal salah satu itu yang belum saya temukan, tetapi seperlahan itu sudah mulai menghilang, itu permintaan maaf anak. Nah itu yang saya cari-cari, anak minta maaf gitu. Nah itu mungkin bisa kita bagaimana kita cari solusinya itu sama-sama nanti berkolaborasi bekerjasama. Anak-anak itu tumbuh, mungkin dia melakukan kesalahan itu sudah kita lakukan segitiga restitusi, tetapi kadang-kadang segitiga restitusi itu sudah pernah saya lakukan juga, tetapi kadang-kadang berhasil, kadang-kadang juga tidak berhasil. Nah, jadi mungkin kita melakukan
Ke depannya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menerapkan budaya positif yang sudah kita rencanakan bersama di sekolah kita. Tujuannya apa Bapak Ibu? Bukan hanya di murid, tapi di kita sendiri. Mari kita tingkatkan motivasi intrinsik dalam diri kita. Kita sadari tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, dan sebagai seorang yang menuntun tumbuh kembangnya kodrat yang ada dalam diri peserta didik. Ada pertanyaan besar? Ya, mungkin acara hari ini sudah kita jalani dari awal hingga akhir, dan refleksi juga sudah disampaikan oleh Ibu Deni juga. Ya, mungkin itu PR untuk kita semua ya di SMK Negeri 8 ini, menumbuhkan dan membudayakan budaya maaf sebagai rasa tanggung jawab murid saat mereka melakukan kesalahan. Karena apa? Pembiasaan budaya itu terjadi karena pembiasaan. Jika pembiasaan sudah dilakukan, itu akan menjadi sebuah karakter pada diri murid. Karena apa? Karena kita mendidik di sini bukan hanya mengharapkan lulus dan nilai yang tinggi, nilai 1 sampai 10 atau 1 sampai 100, tetapi juga lulus dengan karakter yang baik. Untuk acara hari ini saya ucapkan, kami berdua mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi dan mengizinkan kami, serta Bapak Ibu guru serta staf TU yang telah mau ikut serta dalam kegiatan ini hari ini. Apabila kami berdua ada salah baik kata maupun tingkah laku, kami berdua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nak? Baik. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Kira-kira pernah dengar kata keyakinan kelas nggak? Keyakinan. Apa itu keyakinan? Percaya diri. Angkat tangan. Silakan dari Elko. Diana, percaya diri. Keyakinan itu percaya diri. Berarti keyakinan itu yakin. Berarti kita percaya. Apa yang kita yakini tentang peraturan di sekolah kita? Ayo. Salah satu peraturan yang ada di sekolah kita. Ini datang tepat waktu. Bagus. Apa yang kita yakini tentang peraturan sekolah kita? Jangan ini terus. Yang lain. Yang lain coba. Jangan dialah lagi. Coba. Ayo. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Itu yang kita yakini tentang peraturan di sekolah kita. Sekarang bagaimana dengan peraturan yang kita buat di dalam kelas? Apa yang kita yakini dan apa yang akan kita indahkan keyakinan di dalam kelas kita. Setuju? Setuju. Jadi apa yang kita tulis di dalam kelas sama dengan apa yang kita tulis di dalam peraturan sekolah. Di sini Nak, ini ada dua karton. Di sini kalimat positif, di sini nanti ada kesimpulan keyakinan kelas. Kalian menuliskan kalimat positif, nanti Ibu bagikan sticky note masing-masing satu. Kalian tempelkan di sini. Contohnya kalimat positif tentang keyakinan kita, keyakinan kelas kita apa? Kalimat positif. Kebersihan kelas. Kebersihan kelas, berarti selalu menjaga kebersihan kelas. Kayak gitu. Bisa kan? Bisa. Ibu bagikan satu-satu. Nah, silakan kalian tulis kalimat positif untuk membuat keyakinan kelas kita. Kalimat positif tidak boleh ada kata tidak, tapi positif. Contohnya tadi berpakaian rapi. Nah, pokoknya yang membuat keyakinan kelas kita menjadi bagus kayak gitu. Silakan.
Dari yang kalian tulis, kalimat positif ini yang pertama saling tolong menolong. Saling tolong menolong ini maksudnya saling tolong menolong dalam mengerjakan PR? Bukan, contohnya saat kita ada kesusahan boleh. Kalau kita masukkan ke dalam diskusi, kerja sama dalam kolaborasi kelompok. Terus apa lagi nak kalau saling tolong menolong? Gotong royong dalam kebersihan boleh. Terus apa lagi yang bekerja sama dalam kelompok? Ini dua yang kamu tulis ya? Bekerja sama dalam kelompok dengan berpakaian yang rapi. Berpakaian yang rapi berarti mengikuti peraturan sekolah. Disiplin kan, sama disiplin. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas dengan baik. Mengerjakan tugas dengan baik berarti termasuk manajemen waktu kan? Ya boleh. Kemudian saling menghormati. Saling menghormati contohnya seperti apa nak? Berbicara sopan, ramah, tidak bicara kasar. Kemudian apa lagi nih? Sholat zuhur berjamaah. Terus ini mengerjakan tugas tepat waktu, sama dengan ini tadi kan? Ini saling menghormati. Saling menghormati satu sama lain, berarti di sini kita kelompokkan yang mirip-mirip. Ini berpakaian yang rapi. Sini. Ini saling mengerjakan tugas kelompok dengan baik, berbicara sopan kepada teman. Ya silakan Saki, coba kelompokkan dari apa yang kalian tulis tentang kalimat positif ini yang satu jenis. Coba Saki. Menolong dengan bekerja sama dalam kerja kelompok. Kenapa dia bisa dikelompokkan dalam satu kelompok? Karena saling tolong menolong dalam mengerjakan tugas kelompok. Oh boleh. Dekatkan Ki. Nah sekarang sudah terbentuk kalimat positif yang sudah kalian tempel. Coba kita contohkan di sini. Yang pertama, selalu mengerjakan tugas kelompok dengan baik. Kira-kira termasuk keyakinan kelas yang seperti apa Ibu nak? Contohnya? Ya Diana, silakan. Mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Boleh. Terus Ibu contohkan satu lagi. Misalnya kalau saling menghormati. Ya Bu. Ayo kita. Saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Oke, bagus. Sekarang kalian tulis lagi membentuk keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama. Kamu tulis di sticky note lagi, oke? Sudah? Sudah ditulis? Sudah. Kalau sudah, tempelkan lagi di tempat keyakinan kelas kita di sini. Dimulai dari Jansa, sekarang dimulai dari kita. Ayo kita. Kokon ya? Sampai next sekarang. Ya, tadi
sebenarnya keyakinan kelas kita. Saling menghormati, menyayangi, dan bekerja sama. Bisa kita terima? Bisa. Yang kedua, apa ini? Jujur dan mandiri. Sama tidak dengan yang tadi? Sama tidak dengan yang tadi? Jujur dan mandiri dengan saling menghormati. Beda. Berarti ini terpisah. Betul. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Bisa? Bisa. Tempat mengerjakan tiket kelas. Kira-kira sama tidak dengan menjaga kebersihan kelas dan sekolah? Sama. Sama kan? Kira-kira kalimat yang paling tepat yang kedua ini apa nak? Menjaga kebersihan kelas dan sekolah atau kita ambil mengerjakan tiket kelas? Mengerjakan kebersihan kelas dan sekolah. Ini berarti kita copot karena sama. Bukan salah, tapi sama. Ya. Terus yang selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Sama tidak dengan menjaga kebersihan kelas dan sekolah? Sama. Kita ambil yang membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan kelas dan sekolah? Menjaga kebersihan kelas dan sekolah boleh. Ini bukan salah yang kamu tulis anak, tapi sama supaya tidak bermakna ganda. Terus hadir tepat waktu. Beda kan? Berarti kita letak sini. Terus berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Berpakaian rapi berarti sesuai ini sesuai dengan peraturan sekolah kan? Boleh yang ini? Boleh. Ada yang sama dengan Pak ini? Tidak. Nanti kita ambil ini. Terus belajar dengan bersungguh-sungguh. Ada yang sama dengan kalimat tadi? Ya, berarti boleh kita ambil ini. Terus apa lagi? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini yang terpenting kan? Boleh berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Hah? Mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Beda sama tidak dengan hadir tepat waktu? Sama. Hah? Beda. Berarti ini boleh kita ambil kan? Kan hadir tepat waktu dengan mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira kalau misalnya kita ambil satu kesimpulan bisa nggak ini? Atau biarlah dua? Biarlah dua. Oke, biarlah dua. Terus yang ini bersikap baik, ramah dan santun. Ada yang sama dengan tadi? Tidak. Menurut kalian sama tidak dengan saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama? Sama. Oke, nah sekarang sudah terbentuk keyakinan kelas 10 multimedia. Jadi kalau menurut Ibu tidak abdal kalau misalnya kita bacakan lagi ya, bacakan lagi ulang. Keyakinan kelas kita yang pertama, saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Yang kedua, jujur dan mandiri. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang keempat, hadir tepat waktu. Terus berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Kemudian belajar dengan bersungguh-sungguh, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira ada 8 keyakinan kelas kita. Setuju semua? Setuju. Kalau setuju, untuk lebih abdulnya lagi, kalian tanda tangan di yang kalian tulis itu. Kalau ini tadi kan ada yang sama. Berarti kamu tanda tangan di kalimat yang sama. Tadi yang kalian tulis, kalau misalnya sama, tanda tangan yang tempat yang sama. 2,
Nah, sekarang ada 8 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan kalian sudah tanda tangan sendiri. Jadi 8 keyakinan kelas itu kita indahkan bersama. Jadi kalau misalnya kalian melanggar, ada konsekuensi yang harus kita ambil karena kalian kita semua sudah menyepakati bersama. Kita sekarang lakukan umpan balik, ya. Sudah paham nggak kalian dengan keyakinan kelas yang sudah kita tulis? Kira-kira kalau misalnya kita lihat di dalam kelas kita sendiri dari yang kita tulis, ayo, apa keyakinan kelas yang sudah kalian yakini dan apa keyakinan kelas yang belum kita yakini? Ya, siapa yang mau memberikan umpan balik? Saya Bu, silakan Diana. Saya sudah mengikuti keyakinan kelas yang telah dibuat. Contohnya, saya sudah berpakaian dengan rapi. Betul sekali Diana. Berarti Diana sudah mengikuti yang tadi kan, berpakaian rapi dan sesuai setiap ada. Sekarang ada lagi nggak? Halo. Nah, silakan Densa. Koko dengan Dede ini belum berpakaian yang rapi, jadi belum meyakini keyakinan kelas. Wah, Koko dan Dede belum berpakaian seragam dengan kawan-kawannya, berarti belum meyakini keyakinan kelas kita. Semoga kedepannya setelah dibuat keyakinan kelas kita, Koko dan Dede akan selalu berpakaian seragam. Setuju Dede dan Koko? Oke, Nana, dari penjelasan Diansa tadi, berarti kita sudah meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Dan untuk teman-teman yang sudah seragam, tetap tingkatkan selalu seragam. Dan untuk Dede dan Koko, setelah terbentuknya keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, jangan lagi tidak pakaian seragam. Kemudian tadi awal pembelajaran berdoa tidak? Berarti sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Berarti sudah kita yakini. Apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita sepakati, jangan lagi dilanggar. Kalau misalnya dilanggar, pasti ada konsekuensi. Oke, sudah terbentuk keyakinan kelas kita. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran kita berikutnya. Minggu lalu apa bisa kita nak tentang ikatan? SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan selalu